Kita lanjutkan ke part berikutnya. Kita sudah sampai di Cruelan City ya, tempat ke gym leader yang kedua. Nah, di sini kita ada beberapa event khusus. Yang pertama, nanti untuk bolak-balik ke Cruelan City ini kita menggunakan cut. Ini si Slowbro ini akan berpindah ketika kita sudah melawan Misty, game leader yang kedua. Nah, sekarang kita ke Mart dulu untuk melakukan pembelian beberapa item. Di sini kita akan butuh Pokeball ya. Kita akan butuh Pokeball dulu. Kita butuh mungkin kisaran 6, terlalu banyak. 3 aja dulu. Kita beli juga Super Potion. Super Potion enggak cukup. Oke, kita beli potion aja dulu. Nah, kita tinggal 4 rupiah. Oke, di sini kita akan, kalau kita ke utara, kita akan melawan si Gary ya. Terus di sini ada penculikan rumah. Oke, di sini ada sepeda. Sepeda dulu. Di sini kita nggak bisa beli sepedanya ya. Kita akan mendapatkan voucher nanti di kota berikutnya, baru kita bisa mendapatkan sepeda. Terus di sini ada bapak-bapak berry. Terus di sini ada item, hidden item juga. Di sini. Nah, rare candy untuk meningkatkan level. Lalu di sini ada bapak-bapak yang mau di sini ya menukarkan Poliwhirl untuk bisa mendapatkan Jing, tapi untuk mendapatkan Poliwhirlnya kita butuh Good Root atau Super Root, yang mana belum kita dapatkan di sini. Setelah kita dapatkan Pokeflute, membuka jalur Snorlax, kita baru bisa mendapatkannya. Di sini ada penculikan rumah, pelakunya Team Rocket. Nah, jadi di sini kita belum bisa buka jalur. Nah, kawan-kawan terserah nih mau milih yang mana duluan. Mau ke arah utara dulu, Nugget Bridge, atau mengalahkan Team Rocket dulu, mengalahkan gym leader dulu. Nah, di sini Pokemon kita miliki ada 4 ya. Yang mana di sini adalah listrik semua, Pokemon air semua, tipe air. Jadi kita bisa mengandalkan tipikal listrik sama tipikal grass. Nah, kebetulan grass kita itu baru ada Lapras, yaitu tipikal grass dan bug. Kita lihat dulu skillnya, apakah sudah muncul skill grassnya. Kalau sudah muncul Stun Spore, oke, Stun Spore buka belum, tidak terlalu ya. Stun Spore itu hanya mendapatkan status paralyze. Jadi di sini kita murni akan mengandalkan Pikachu saja dengan level 18. Nah, si Misty ini Pokemonnya itu tipikal air, yang mana levelnya itu mencapai 21 untuk Starmie, 18 untuk Staryu. Nah, ini terserah nih opsi kawan-kawan mau ambil yang mana. Kalau ke atas kita itu akan bertemu kompetitor kita waktu kecil. Levelnya itu level 18-an dengan 4 Pokemon. PJ atau Pidgeotto, terus Charizard, Ratiket, dan Abra. Kita pilih lawan kompetitor kita dari kecil aja dulu ya. Oh ya, pastikan kawan-kawan healing Pokemonnya dulu setelah keluar dari Empty Moon. Oke, kita melawan si Gary, si Blue atau Green, entah siapalah namanya, kita lupa. Rival Blue ya namanya. Nah, Pidgeotto kita punya Kuyang di level 21.
Oke, kita pakai Hypnosis dulu. Nightshade sebenarnya bisa ya, Nightshade. Karena Nightshade ini psychic, bukan tipikal fisik psychic. Bukan tipikal ghost ya, tapi psychic. Nah, kita coba dulu Nightshade ya. Tipikal ghost, oh nggak bisa nih, nggak mempan. Sorry. Fase sleep berarti kita ganti Pokemon ke flying, itu lemahnya ke listrik. Kita langsung ganti Pikachu aja. Kita ganti Pikachu, langsung kita andalkan Thunderbolt-nya. Thunder Shock, sorry, dengan PP 30. Oke, nggak apa-apa. Silakan gunakan quick attack-mu. Kamu akan mati. Udah, bakal sisa. Ini sisa nih. Lalu kita akan pakai double team ya. Kita double team. Lagian kalaupun kalah kita di sini nggak masalah ya, karena duit kita cuma 4. Paling uang kita habis semua sih. Oke, kita menggunakan double team, evasiveness kita meningkat. Kita akan gunakan Thunder Shock lagi. Oke, mati Pikachu. Itu tidak bisa diandalkan, harusnya kita pakai Geodude satu lagi ya. Oke, kita pakai Monkey saja. Kita tingkatkan critical hits-nya dulu dengan cara, oh belum dapat ya, jadi kita pakai si low kick-nya saja. Oh bukan, karate chop saja, meningkatkan critical hits ya. Oke, tinggal sedikit. Sun attack, dia mengurangi akurasi kita. Selanjutnya kita akan gunakan scratch saja. Oke, attack miss karena akurasi tadi. Pidgeotto menggunakan gas. Oke, super efektif karena fighting, kelemahannya flying ya. Oke, attack miss lagi, mungkin karena akurasi kita nggak terlalu bagus ya, nggak apa-apa. Oke, attack miss lagi, habis. Oke, sepertinya kita kalah. Tidak apa-apa, kalah pun kita tidak masalah, kita tidak kehilangan uang karena uang kita sudah kita habiskan untuk membeli Pokeball dan Potion. Oke, sekarang kita pakai Stone Spore, nggak perlu. Scratch sepertinya tidak mempan ya, karena ini tipikal serangan buff. Leech Life. Oke, kita coba Leech Life aja. Tak apa-apa lah, karena bug itu lemah ya terhadap fly ya. Oke, Charmander, kita balik lagi ke Kuyang. Karena Charmander ini bukan tipikal Pokemon normal ya, dia tipikal Pokemon Fire. Jadi kita andalkan lagi Hypnosis kita biar dia sleep. Kita juga bisa revive Pokemon kita yang sudah faint. Di sini kondisinya kita gunakan Nightshade aja, lumayan setengah. Oke, fase sleep. Sebenarnya dari si Kuyang ini kita, makanya ya kita ngambil pilih pertama Kuyang ya, karena memang Kuyang ini cukup bagus lah di awal-awal. Oke, kita nggak mempan, kita mempan tapi kita gunakan Leak saja. Oke, Leak ini bisa bersifat paralyze ya. Oke, Abra hanya mengandalkan teleport saja, jadi dengan 4 Pokemon ini sebenarnya kita bisa survive ya. Kita gunakan Nightshade aja, lumayan, karena ke tipikal psychic efektif ya, super efektif sebenarnya. Nah, permasalahannya ketika kita revive dulu ya, karena permasalahannya nanti Pokemonnya adalah Reticat tipikal normal.
apakah kita bisa bertahan dengan siapa namanya, kita monkey aja ya, si Paras. Nggak mungkin kan, karena Parasnya tipikal bug dan juga grass, dan skillnya pun nggak terlalu mumpuni. Kita ambil potion lagi aja, walaupun ini sifatnya mubazir ya, tapi nggak apa-apa demi mengamankan uang $4 Pokemon. Oke, ini kita tinggal gunakan leak saja ya. Kalau kita pakai course nanti kita akan mengamankan ya. Kita coba pakai course nanti untuk mengalahkan si Ratiket atau Rattata tadi. Untuk pengamanan saja dengan mengheal Pokemon kita coba pakai course. Dia setengah dari ini sih habisnya nanti. Oke, banyak juga ya. Oke, yang sedikit kita pakai potion aja deh. Cukup critical di sini ya. Menghabiskan item sih sebenarnya ya, bukan pilihan yang bijak, dengan taktik yang kita gunakan. Tapi dia bakal kekurangan darah terus-terusan sih di sini, jadi nggak yang penting kalau serangannya nggak kena sih, masalahnya quick attack ada kemungkinan kena. It doesn't affect for Rattata ya, paling dia akan menggunakan talent juga ya. Oke, kena course lagi. Oke, tinggal satu lagi. Kita hipnosis saja kali ya, biar dia tertidur. Oke, Rattata tertidur. Oke, habis. Ternyata tidak pakai potion dan revive pun kita sebenarnya bisa selamat. Itu item-item yang bisa dibeli sebenarnya di store ya, di market. Jadi kita tinggal mengumpulkan uang aja sebenarnya. Kita dapat uang sedikit, tapi kalau kita kalah kita banyak kehilangan uang lawan si Blue ini. Oke, kita dapat fame checker ya. Ini agak narsistik sih si Gary ini. Blue. Oke, kita cek apakah kita mendapatkan uang dari si Blue tadi. Hanya 288 ya. Kita belikan item. Kita coba untuk tidak ke Pokemon Center. Kita di sini beli. Oh, belum ada revive di sini. Jadi kita mungkin beli Pokeball aja satu ya, nggak apa-apa. Di Nugget ini tipikal Pokemonnya kebanyakan normal dan rumput. Potion juga satu ya. Nah, sebenarnya juga bukan potion ya, antidote. Oke, bug catcher, tipikal Pokemon ini otomatis sudah serangga ya.
serangga sebenarnya kita bisa mengandalkan flying PJ, atau kita ganti Pokemon nanti. Levelnya level rendah-rendah semua sih. Kita gunakan hipnosis biar dia tertidur, kita manfaatkan paras kita. Tapi memang sebenarnya kalau belum dapat Pikachu, kawan-kawan sih bagusnya ke Nugget dulu ya, untuk mencari Oddish dan Bellsprout. Lumayan skill grass-nya itu bisa mengalahkan si Starmie dan Starmie-nya Misty. Oke, kita fail speed, kita pakai scratch saja. Oke, teknis paras scratch. Oh, lumayan ya, karena emang tipikal pisau-pisauan ya scratch ini ya. Kita coba andalkan paras saja. Poison, tipikal serangga dan poison. Oke, lumayan. Ini dapat berapa? Paling 100-an paling. Metapod, scratch lagi. Oke, defense-nya naik. Ya, karena defense naik ya, dan juga dia udah evolusi, jadi otomatis penambahan attack, special attack, defense dan special defense-nya juga naik, speed pun juga naik. Apalagi ditambah harden, otomatis defense-nya juga naik. Walaupun levelnya beda 9 ya. Oke, siapa lagi Pokemon selanjutnya? Kakuna. Oke, evolusi pertama dan evolusi kedua masing-masing Pokemon serangga ya. Pokemon serangga awal. Oke, selalu mendapatkan change pertama, berarti speednya lebih tinggi dari kita ya. Ini kelemahannya kalau kita menangkap Pokemon serangga langsung ke evolusi keduanya ya, dia nggak punya skill attack bawaan yang untuk mengurangi darah musuh, jadi dia cuma punya harden. Oke, tipikal Pokemon normal kayaknya. Last tipikal normal, tipikal terbang. Kita andalkan persis kita lagi. Habis itu kita ganti ke paras atau ke Primeape, atau jangan ke Primeape ya, karena Primeape lemah di situ ya. Walaupun sebenarnya paras juga lemah. Yang menang sih emang Pikachu ya. PJ versus Sleep, kita gunakan scratch ya. Speed ternyata paras ini speednya bapuk banget ya, karena emang nggak dapat kesempatan sama sekali ketika penyerangan pertama. Lemah ternyata. Oh ya, untuk menaikkan Pokemon tidak hanya menggunakan revive ya, rare candy juga bisa. Kita coba nanti, karena kita dapat rare candy 1 tadi. Oke, kita pakai Leech Life aja kali ya. Grass lawan Grass nggak terlalu mempan sih, kita pakai scratch aja. Oke, tinggal sedikit.
memang karena tidak ada skill pendukung ya untuk meningkatkan serangan kita. Oke, habis satu lagi kayaknya typical down juga, Bellsprout ya. Bellsprout tidak lain, tidak bukan hanya menggunakan scratch. Mono ya serangannya. Monoton, monopod. Oke, level 20. Kita akan coba membangkitkan kembali Pikachu menggunakan Rare Candy. Rare Candy kita ada 7, Pikachu sembuh, nambah HP-nya 2. Nah, setelah itu kita gunakan potion. Masalahnya potion kita juga habis, tapi kita bisa menggunakan berry ya. Berry restore HP 10, ground up into a powder as a. Oke, kita gunakan saja Pikachu 10, lumayan ya, gak terlalu buruk-buruk sekali. Oke, ini sama kayak les tadi ya, les Ali. Kalau ini namanya si Youngster. Dia tipikal Pokemon ground, flying, normal. Kita coba leak apakah mempan. Oke, dia mempan ya. Berarti kalau leak mempan, Nightshade otomatis mempan juga. Percuma dia gunakan defense stat naik ya, karena Kuyang ini sendiri tipikal serangannya itu bukan fisik tapi skill. Oke, Kuyang 22. Oh, belum mendapatkan skill baru ya. Oke, Ekans masih bisa kita manfaatkan Kuyangnya. Kita gunakan leak saja biar dapat status paralyze. Oke, attack miss. Oke, super efektif karena tipikal dark ya. Paralyze. Oke, tidak kunjung mendapatkan status paralyze. Tidak apa-apa, kita gunakan next shit. Habis. Good job. Oke, kita sepertinya memang urgensi untuk ke Pokemon Center ya. Walaupun Les Ali kita masih ada Primark. Oke, kita pede. Tak apa-apa. Kita pede untuk ini. Poison. Lawannya hit psychic ya. Oke, meningkatkan kritikal. Oke, kita masih pede. Ini Doran betina.
Nidoran jantan, nidoran betina. Kebetulan kita punyanya nidorannya yang jantan ya. Nidoran betina lumayan susah dapatnya. Kita bisa trade sebenarnya, tapi dengan syarat nidoran. Kalau memang susah dapatnya. Oke, fine. Dengan satu Pokemon saja. Atau kita lanjut ke atas? Jangan deh. Gak mau berisiko. Uang kita nanti melayang. Kita ke Pokemon Center saja. Sekalian kita mau ngambil Pokemon baru ya. Kita ngambil si apa aja? Oh, PJ. Kita lanjutkan. Kita jadi ngambil Geodude jadinya ya. Karena Geodude tipikal Pokemon yang tahan terhadap serangan normal. Oke. Siapa ini? Ranger ya, camper. Oke, apakah lead berguna di sini? Oke, karena dia tipikal fighter ya. Tapi kita tidak dapat serangan fisik dari dia, tipikal fightingnya. Kita gunakan next shot saja, biar dia dapat langsung feint. Oh, ternyata tahan ya, Monkey. Jadi bagus ya di awal ya Monkey ini ya. Menjelang dapat Pokemon yang tipikal special attack serangan. Tapi nanti Monkey ini akan tergantikan dengan Machop. Karena Machop memang lebih strong ya. Fisiknya lebih bagus daripada Monkey atau Prime itu sendiri. Oke, kita dapat nugget yang mana bisa kita jual nantinya dengan harga yang cukup mahal, 5.000 kalau nggak salah. Oke, ini pemaksaan ini. Kita nggak mau tapi dipaksa. Jadi tentara bayarannya roket. Typical poison kebanyakan ya. Jadi kita puas menggunakan kuyang kita dengan skill nightshade-nya. Walaupun hanya 15, tapi tak apa-apa lah. Lumayan. Kita manfaatkan leak. Aduh, kok course ya? Padahal darahnya tinggal sedikit loh itu. Salah pencet ya. Bagusnya sih course ini satu battle ya, dengan jangan satu Pokemon aja gitu. Ini lebih efektif. Tapi jadi nanti ini course ini kalau dapat skill baru dari Ghost Gastly kita ini, kita akan hilangkan ya. Levelnya juga udah tinggi nih, level 22. Gak perlu terlalu kita naikkan. Ini typical dark poison ya. Kayaknya bakal fight punya kita si Gastly. Terus dia sebenarnya spesialis status efek sih sebenarnya Gastly ini ya, yang sampai ke evolusi Gengar itu nantinya. Dia tipikal yang suka ngasih status efek kayak paralyze, sleep, dan lain-lain lah. Dia tipikal swiper, bukan swiper, apa sih namanya istilahnya. Oke, naik level 23. Skill baru? Oh tidak nggak apa-apa. Oke, kita tangkap Pokemon. Kita nanti ke tempat Sibyl ya. Kita tangkap dulu. Di sini ada item ya, ada Pokeball di sini. Attract
track itu membuat Pokemon menjadi tertarik dengan lawan jenis. Kita ambil item dulu di sini, jangan langsung lawan bapak-bapak ini. Lewat. Oke, di sini ada PK Berry. Nah, kita tangkap Abra dulu deh di sini. Hati-hati, di sini ada seseorang bersembunyi. Oh, coba namanya lah, lupa. Camper. Oke, video kita tidak perlu. Nah, Abra ini tipsnya adalah kita taruh Pokemon yang bisa menidurkan di awal, karena dia sekali dia muncul, dia nanti nge-roar ya, atau teleport, jadi dia bakal hilang. Jadi kita bikin dia status efek dulu seperti tidur. Kalau paralyze masih ada kemungkinan dia masih gunakan skillnya ya. PJ kita udah punya, mau ditangkap pun boleh, sekedar untuk koleksi. Tapi kita di sini memilih untuk tidak mengambil ya. Kita fokus dari Abra, Bellsprout, dan Oddish. Nah, Bellsprout, kita akan tangkap Bellsprout. Kita akan gunakan Hypnosis terlebih dahulu. Oke, attack miss, gak apa-apa. Fine Whip, jangan sampai mati. Oke, lick saja dulu. Dapat paralyze lumayan. Oke, hampir mati. Oke, paralyze. Kita gunakan Pokeball. Astaga, salah langkah. Oke, kita ke Pokemon Center dulu ya, untuk menyembuhkan si kuyang kita. Oke, kita sudah ke Pokemon Center. Hanya dapat Weedle. Oke, kita dapat Bellsprout. Kita gunakan Lick lagi ya. Memang cukup efektif ya Licknya ya. Fine Whip. Nanti kita akan coba melawan Misty menggunakan Pokemon daun semua dan juga dayang-dayangnya. Oke, kita tidak perlu menggunakan Hypnosis di sini karena Bellsprout-nya sudah paralyze. Jadi nanti kita hanya menggunakan Pikachu dan Pokemon daun yang udah kita dapatkan selama perjalanan awal, yaitu Bellsprout, Oddish, Paras pun boleh kalau kita bisa andalkan, walaupun hanya Stun Spore ya, tipikal daunnya, tapi dengan statusnya Grass dan Bug itu setidaknya serangan dari Starmie dan Staryu serta Golden tidak terlalu mempan ya. Oke, kita akhirnya mendapatkan Abra. Kita gunakan Hypnosis terlebih dahulu agar Abranya tidak bisa kemana-mana. Abra ini wajib kita tangkap 2 ya, karena satu lagi Abra itu bisa kita trade untuk mendapatkan Mr. Mime menjelang kita mendapatkan cut nanti. Jadi kita tangkap dulu Abra ini, habis itu kita cari lagi. Jadi misi kita di sini adalah menangkap Abra, Bellsprout, dan juga Oddish. Nah, di sini Oddish kita juga perlu 2 ya, karena Oddish itu juga ada 2 evolusinya nanti, yang menggunakan Sunstone sama Leaf Stone. Oke, kita dapat Abra lagi yang jantan. Terserah kawan-kawan mau mempertahankan yang jantan atau yang betina. Kalau saya sih lebih memilih yang jantan ya, lebih bengal gitu. Oke, langsung ke Pokeball. Nah, Abra ini skill pertamanya dia nggak hanya punya teleport ya.
sampai dia menjadi ke Kadabra di level 6. Aduh, level 16, tapi nggak apa-apa, dia masih sleep sampai di level 16 atau 13 gitu. Nah, dia akan berubah jadi Kadabra. Nah, setelah menjadi Kadabra, barulah dia mendapatkan skill-skill baru ya, serangan psychic-psychicnya dan lain-lain. Oke, tinggal Odis. Oke, Odis sudah muncul. Kita butuh 2 Odis, Odis betina dan Odis jantan. Kita leak dulu ya kali ya, levelnya lebih rendah dari Bellsprout tadi. Bellsprout level 13, ini level 12. Dia mengurangi pasifnya kita, tidak apa-apa. Kita gunakan leak lagi, paralyze. Oh, belum sampai paralyze. Absorb. Oke, not very effective karena levelnya cukup jauh ya, levelnya cukup jauh. Oke, apakah sudah bisa kita tangkap ini kira-kira? Oke, kita coba menggunakan Pokeball. Oke, dapat. Kita butuh Odis satu lagi ya, untuk melengkapi jenis Pokemon kita yang akan kita evolusi nantinya. Oke, dapat lagi betina. Kita gunakan Makeshot. Oke, cukup bagus. Not very effective. Langsung kita tangkap aja kali ya. Kita coba apakah bisa. Oke, kita tidak butuh nickname. Nah, mungkin sekian dulu ya video untuk kali ini. Selanjutnya di Kurulan City ini kita ada beberapa misi, yaitu mengalahkan gym leader dan kita bertemu dengan Bill untuk mendapatkan SSN tiket nantinya. Dan juga kita akan menangkap Pokemon legendaris Mew di level 7. Kalau orang-orang sih bilangnya Swiss Knife Army ya, bisa semua skill. Nah, nanti kita akan gunakan Mew ini sebagai tipikal apa, karena tipikal dasarnya adalah Psychic. Apakah jadi HM Slave dia nantinya, karena dia cukup bisa juga ya. Dari 4 slot skillnya itu ada 6 slave yang HM Slave yang bisa kita gunakan. Dia HM skill 1-6. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Kita lanjutkan ke part berikutnya.